Pokoknya agama Islam ku kepenak gitu, jadi ora repot. Semua paling enak wis ngopi, marung, mangan, guyon, bariku rokokan, kok rokoknya rugen seru. Turu, bar turu ngorok tangi. Subuh ngopi neh rokokan, terus regawe, wis ngono. Sore sesuai tuwa mati wis bar. Ora usah ruwet-ruwet. Ibadah nak mulai dadi masalah, dadi tersangka harus kamu napa? Hindari. Lha iku sing dimaksud Nabi, kowe maca Quran nak atimu jek seneng. Kowe nak mulai rapati seneng faqumu anhu. Iqraul Quran mak talafat qulubukum. Kowe maca Quran nak ijek seneng. Nak mulai gak seneng napa kon nglereni. Aja sampai Quran dadi napa? Tersangka. Begitu juga sholat. Iki fatwane ulama sing sangka Rasulullah ana silsilah. Dia kabeh ana dosise mergo wong mesti duwe napa bos. Ora iso kula seneng Quran Gus gak ngarah bosen. Wong ora usah sok suci. Jajal ke semaan sing nyemak tenanan, mulai semangat. Bareng kira-kira nyuwun sewu hafite gajine padha, salam templek padha, mulai rokok-rokokan, mulai makan-makan. Kan mulai mikir kok penak kok hasilnya padha, ora mriyang ke. Kowe gak iso ora usah munafik, kowe menungso. Di ibadah iku nak kira-kira pada level napa tersangka kon nglereni. Ya tentu yang fardu ndak bisa. Aja sampai ibadah udah la ka bakhiun nafsa. Akan merusak diri. Kan masyhur debatnya Hasan Basri mbek Rabi'ah. Rabi'ah Adawiyah itu nanti betul segelas air dan sak obor mbek ublek obor kan takoki. Kamu mau kemana? Akan kubakar surga, padamkan apa? Neraka. Nak ndonga ngene, ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, piye-piye swarga iku makhluk, jenengan iku khalik kok tak trimo tak padakno makhluk kan isin. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe ndadekno Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau nggo uang muka, nggo DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelantara. Sembrono ta utek elek ini. Jadi sing terakhir kula terangno tentang filosofi salat. Di kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nanti kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah. Utawa namung kan masalahnya wong zaman akhir itu repot. Kadang iso tirakat mangane sithik. Syahwat sing terkait wong wedok sithik, tapi syahwat nyalahno wong berlebihan. Nek dibangono sak mangan akeh wong apa ngono ae timbang men. Mulane kalau toreke Mbah Mun, toreke bapak iku atok santri iku sumume santri sak mangan angop timbang tirakat e cangkem elek. Tirakat dalail, misale tirakat melek bumi itu nek wong turu dasar kebo turu. Dengan ngono pintere setan ngono nak wong koyo kowe ini kan gak wali kon mongan mangan benangam turu. Ngono sing wali tapi daftar maksudnya jarang mangan jarang turu tapi wong Islam ngenyek ora turu koyo kebo. Biasanya ya angel daftar ngene rasa daftar langsung mau lho. Setan itu selalu mengincar beberapa dosa. Dia paling berat itu dosa hasud. Hanya omongan mangan ra hasud timbang tirakat tapi napa hasud. Bahaya hasud itu bahaya. Terus Nabi ditanya oleh sahabat, itu siapa ya Rasulullah yang masuk surga kalfaril khotib? Hum alladzina la yastarikun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wong sing uripe ora tau berkhayal, ora tau ambisi, ora tau ngene-ngene. Wong uripe ku pas. Ya kada iku alamat itu ali ku mau. Hum alladzina itu kok golek dhewe hadise. Nah golek hadise gampang lakoni ini sing masalah. Saya ini sering ketemu para dokter, para profesor di Jogja. Bahkan saya bikin komunitas grup diskusi kematian. Itu profesor-profesor yang mau mati itu sering diskusi sama saya. Kenapa ini penting? Karena mereka bilang gini, Pak Bahak, dunia ini pasti kita tinggalkan saja, perumusnya banyak. Masa kematian yang kita songsong nggak ada perumusnya. Makanya kita bikin tim perumus kematian. Terus saya bilang, ini bedanya profesor sama intelektual. Kalau intelektual itu diskusikan yang profan, dunia itu profan, nanti habis. Kalau kematian itu abadi. Maka untuk orang jadi profesor, sarannya harus tahu tentang kematian.
Dari provokasi ini banyak teman-teman diskusi kematiannya. Dari bangun kok cek yang ditan. Aku kadang yo iri habek wong goblok. Tahu bangun zaman masih Kiai Anyaran. Itu rombongan wali. Ning tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku ngerti setuwenang pas macet di handrem itu tuwenang. Sing mangan jajan teman jajan santai. Kita kok beblak kok santai iki nak gludung piye. Pun dipikir super banget. Dari bangun kok enak dadi wong apa? Goblok. Sesi tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga ta? Dulu kan dipikir jenengan Gus jenengan kiai ini. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing dokter. Wono ruwapet tenanan, ngentas kemis. Sing melarat sewantai ngopi rokokan. Wonten tiyang teng donya niku fasik. Fasike pol gak tau apik. Cuma dekne sering wiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Ketika dia mati masuk neraka, ijek wiridan ya Hanan, ya Manan. Malaikat kabeh ora krungu saking jerone nerakane dekne. Terus Allah dawuh ya Jibril, suara ini saya ndak asing, kayaknya dari hamba saya yang sing fasik. Sing zaman ning donya apike mau tau muni ya Hanan. Jibril goleki. Jibril goleki ora roh saking bleseke wong tuwa. Walhasil akhirnya didudono pangeran, dimakani kada kada pokoke fi kok rijahan pokoke reseki swarga. Jibril kon ngetes takoki opo dekne ning neraka kok wiridan ya Hanan ya Manan. Ditakoki Jibril, enggak sing welas liyane Allah iku ono. Ning dinggon jenenge Allah dat sing welas, sing iso welas cuma Allah tok. Malaikate kan janggal lho kowe wis dilebokno neraka kok jek darane Allah ya Hanan ya Manan. Ya Mas yo ngaku saiki ngene iki ya peparingane Allah. Kok sing iso welas cuma Allah. Akhire Jibril kon iku Gusti alasane jare. Masih ning neraka Allah sing welas namun jenenge sombong. Kon wiridan suwarga. Yang putih-putih cerita, kowe tobat eling dosa tok malah dosa. Mun ngandel kowe. Piye-piye kowe iku mau nyesali kesalahan. Padahal faktane Allah ya maringi kowe kebaikan. Misalnya esuk ruhin delok cawe wedok atau delok rondo jam 8. Tapi esuk kan ya salat subuh, salat zuhur, salat asar. Lah setan ini berusaha ngelingno ruhin mau dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh ya zuhur ya. Mulane dawuh Abu Hasan As-Sadali, pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Nek eling dosane akhirnya mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngrasa awake kurang bersih. Akhirnya ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh. Gak ngambil sluku mimbain yadaihi wa min khalfihi rasada. Jadi Allah itu zat yang ngerti alam gaib. Alam gaib ini enggak akan dingertikan Allah kepada siapapun kecuali orang-orang yang dipilih. Makanya Allah itu punya sekian sifat misteri ya. Ada alam gaib yang tahu hanya Allah. Tapi ada sesuatu entah berapa jumlahnya dibocorkan ke para kekasihnya. Sehingga di Masjid Konstantinopel, di Masjid apa Arya Sofa ya, yang jadi Konstantinopel apa? Yang di Turki itu Konstantinopel. Ya. Itu ada hadis lataf tahunnal Konstantiniyah. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Menjadi kenyataan itu 1000 tahun setelah hadis itu dikeluarkan. Itu kan unik. Jadi Nabi itu kalau ngendikan zaman akhir itu detail. Uridot aliyya ummati, umatku dipertontonkan ke saya. Jadi sebelum Nabi meninggal, itu semua umatnya perilakunya dipertontonkan ila yaumil kiamah. Mungkin Nabi yang menangi dosen, menangi gaya kayak UI ngaji gini. Mungkin Nabi ya, ngaji kok gitu aneh. Tapi ya mungkin dibenarkan. Jadi sehingga Nabi kalau ngendikan zaman akhir itu ya detail. Termasuk nyuwun sewu Nabi pernah ngendikan ya'ti 'alan nas zamanun katsirun khutoba'uhu qalilun ulama'uhu, nanti di zaman akhir yang pengkhutbah banyak tapi ulamanya sedikit, yang ngomong agama pinter banyak tapi sebenarnya enggak bisa ngaji. Buat rame-rame tok. Tapi itu ngendikan detail, sedetail. Termasuk yang paling ngeri adalah ngendikan begini. Ya ini yang ngendikan dianalisis oleh ulama besar namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu ulama besar yang bisa menganalisis dawuh Nabi, disebut muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Itu sekitar tahun 800 Hijriah. Itu ngendikan gini diantaranya. Suatu saat kebaikan itu profesi, sina'ah itu profesi. Dulu kalau orang rumah anak yatim yang rumah saja, kalau ngajarin santri ngajarin saja. Kalau jaga keamanan negara jaga saja, semuanya hisbah itu ikhlas. Sekarang kebenaran itu profesi. Jadi suatu saat kebenaran atau kebaikan itu profesi. Kadang ada orang wataknya itu kurang baik, tapi dia senyum terus. Memang tugasnya harus senyum. Wong dia pramugari mau tidak mau. Meskipun di rumah tukang merengut, kalau pas tugas ya senyum.
Coba kalau Anda punya istri pegawai bank, itu semuanya sudah habis. Karena di tempat kerjanya senyum terus, suaminya tinggal dapat dampratan karena itu. Jadi suatu saat kebaikan itu profesi, artinya profesi itu senyum tentu ibadah kan, kata Nabi, kalau kamu tidak bisa sedekah, paling tidak sedekah walau bitol koti wajin, meskipun dengan wajah yang kemana-mana dipimpin Rasulullah pasti malaikat gak ngecek. Masa rombongan Rasulullah ditanya, Nabi ini berapa masuk surga enggak, yang bener aja kan enggak? Kan enggak berani, kan sungkan ketuanya apa? Sungkan ketuanya. Padahal nanti itu yaumanat ukullau nasim bi imamihim, semua orang dipanggil itu berdasar ketuanya. Yang repot punya ketua enggak jelas. Ketuanya aja enggak jelas surganya apalagi anak. Tapi kalau kita ikut ketuanya Nabi kan. Makanya dalam kitab-kitab wali ini ada kitabnya. Sampean boleh percaya boleh enggak, tapi jelas ada kitabnya. Ali radhiyallahu anhu itu pernah minta sama Allah, ya Allah beri saya hak mukasyafah. Hak bisa melihat alam gaib. Karena saya ini mangkel. Mangkel itu artinya mangkel Jawa itu kan enggak harus benci ya. Orang sekeren Umar. Umar itu kan terkenal zaman di dunia itu temperamental, gampang marah. Setiap orang pernah dibentak. Kenangannya orang sama Umar pernah dibentak. Terus dia mangkel sama Sidina Ali, mangkel coro Jawa. Jajal wani nyetak malaikat Taurah gitu. Makanya itu aja itu. Hanya dia minta, ya Allah saya ingin kasyaf itu ngalami satu mukasyafah. Melihat Umar ketika ngadepi Mungkar Nakir. Mungkar Nakir datang dengan penampilan kayak gitu, digambarkan Ali itu. Ainahu kal kidril ghali, matanya itu kayak apa itu? Kidron itu apa itu mana itu? Yang dipakai masak itu kendil itu apa priok ya, priok yang menganga. Wah, senang Sayyidina Ali. Wah, malaikat Mungkar Nakir datang dengan penampilan gitu senang karena ingin melihat groginya Umar. Itu cita-cita terbesarnya tuh ngelihat groginya Umar. Kayak kita mangkel sama menteri itu terus kepingin lihat ditangkap KPK kayak apa gitu. Kalau pas mangkel ya. Mangkel, kalau pas mangkel mesti nunggu jatuhnya kan. Mungkin ya gitu lah. Kalau kamu mangkel saya kan nunggu jatuhnya, tapi itu dolim itu orang kok nunggu jatuhnya. Akhirnya Sayyidina Umar tuh sali seneng, wah ini mesti Umar takut. Ternyata enggak. Umar berdiri. Dua malaikat tuh dibentak. Hai malaikat, kamu tahu ngadepin siapa? Enak saja kamu gitu. Memangnya kamu siapa? Saya temannya kekasih bosmu, kekasih Sayyidukum. Saya ini temannya kekasih bosmu, maksudnya Allah. Maksudnya temannya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kan kekasihnya Allah. Bu yang sopan ngadepi temannya kekasihnya Allah. Soalnya malaikat ini komunikasi sama Allah disuruh. Ya memangnya kamu harus sopan, jangan seperti itu. Artinya Sayyidina Ali terus bilang, ternyata Umar itu galak sampai mati. Galak sampai mati. Sama ndak usah protes, apa alam seperti itu mungkin? Ya jawabannya mungkin. Kalau Allah menghendaki itu mungkin karena Allah pernah mensifati dirinya itu alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahad. Ada orang ateis datang ke saya, Pak Bah, sama Islam, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa? Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran, kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran Pak, saya ini dokter katanya. Maksudnya di akademiknya dia dokter, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat itu sesuatunya maujud apa enggak? Ya pasti maujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini maujudat, kemudian kamu katakan kholaqohal adam, bahwa alam raya yang maujud ini diciptakan oleh ketia. Kulo diminta panitia untuk bikin judul. Terus judul kulo adalah keistimewaan mukjizat Al-Quran. Kersane akurat nih kulo betul kerpean, jadi otoritatif. Karena kalau dalam pendapat ulama, kalau seorang mubalek atau seorang ulama atau siapa saja kok ngomong tanpa teks itu dia tersangka sebagai musyarek. Musyarek itu menandingi syariatnya Rasulullah SAW. Dengan pikiran-pikirannya, dengan jargon-jargonnya. Jadi itu masalah besar kalau dalam tradisi ulama. Karena
pikirannya tidak musalsal, tidak ada silsilahnya ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya meskipun banyak orang percaya ngaji di mana-mana itu bawa kitab. Satu ya tadi niat ngerpek tadi supaya saya dulu masih ingat zaman di sarang itu kalau tes itu banyak yang bawa kitab. Ketika ditanya, ini namanya ngerpek? Enggak Pak, mutolaah itu tanpa batas. Jadi mutolaah itu kapan saja. Yang agak kriminal itu kasus ujian nasional. Itu ada seorang guru SD. Ini kisah nyata. Ingin membocorkan ujian apa? Nasional. Itu kan jelas kriminal. Ya. Si guru SD tadi berdalih gini. Wong ujiannya mungkar nakir saja dibocorkan. Apalagi ini ujian negara. Karena semua kiai itu kan mengajari kita marrobuka waman nabi. Itu kan mengecewakan mungkar nakir. Artinya kan membocorkan ujian. Singkat cerita kiai tadi itu, guru tadi, kalau nggak percaya tanya Gus Bah. Akhirnya rombongan guru SD tanya ke saya, apa betul Gus ujian boleh dibocorkan? Analoginya kiai-kiai bocorkan ujiannya siapa? Mungkar nakir. Karena saya ya NKRI harga mati, saya bilang tertawa-tawa. Kalau saya jawab nggak kriminal dimarahin polisi. Kalau saya jawab kriminal, analoginya dengan mungkar nakir memang yang membocorkan itu apa? Nggak usah diteruskan, kalau saya bilang boleh nanti jadi kriminal. Dan agama ini adalah analogi itu kias. Sehingga saya di sini insya Allah serius sekali membawa makalah mukjizatnya Quran. Kenapa demikian? Memang saya merasakan dan semua yang hadir di sini pasti merasakan bahwa mukjizatnya Quran itu luar biasa. Sehingga kita satu-satunya umat yang nggak ditunggui Rasul